Oke, kembali lagi bersama saya Ricky Nelson, tentu saja di Ricky Nelson Coaching. Dan seperti biasa, kalau kali ini pembicaraan kita akan sangat menarik karena ini merupakan pembicaraan banyak warganet, banyak netizen, banyak orang bicara kenapa sih Indonesia dengan jumlah penduduk 200 juta jiwa bahkan lebih kok nggak bisa pemainnya atau tim bolanya berprestasi di luar negeri. Atau itu satu. Kedua, ada juga yang mengatakan bahwa banyak sekali pemain-pemain muda Indonesia di usia junior mereka juara, tetapi ketika naik ke level senior mereka tidak bisa atau tidak seperti di saat mereka junior. Ya, ini menarik sekali karena saya juga bersama pakarnya nih, pakar usia muda dengan pengalaman yang luar biasa. Tentu saja dengan Coach Ganesha. Apa kabar Coach Ganesha? Kabar baik Coach Ricky. Coach Ricky sehat selalu. Oke, kita tahu Coach Ganesha adalah founder dari Kickoff Academy. Anda bisa juga melihat banyak sekali pembahasan vlog ya dari Kickoff Academy di YouTube-nya Kickoff Academy. Oke, Kickoff Indonesia ya, bukan Kickoff Academy ya, biar jangan salah. kickoffindonesia.com. kickoffindonesia.com. Oke, Coach Ganesha, kita tahu banyak sekali yang saya bahas tadi pertama bahwa banyak sekali pemain Indonesia juara di usia junior. Ya, bahkan di beberapa tahun sebelum, mungkin sekitar tahun 2000-an lah, angkatan Bambang Pamungkas mereka pernah menjuarai Piala Asia untuk level junior. Kesini juga ada timnas U19 Coach Indra Safri bahkan sempat mengalahkan Korea Selatan di penyisihan Piala Asia juga. Mereka tampil di Prancis dengan luar biasa, menghasilkan Evan Dimas. Oke, dan timnas U16 juga mengalahkan timnas Jepang. Banyak sekali cerita-cerita di usia junior. Tetapi kenapa di usia senior saat ini mereka kok seperti tidak seperti yang prestasi mereka tidak seperti level junior kemarin. Kira-kira bagaimana menurut Coach Ganesha? Ya, ini sebenarnya menarik kalau kita membahas soal ini ya, karena ada banyak hal yang mungkin publik sepak bola nggak tahu gitu ya. Karena mungkin melihat kok kita di level junior sepak bola Indonesia kelihatannya bagus gitu ya. Mungkin bisa menang, mungkin bisa mengimbangi negara-negara sepak bola yang maju gitu kan. Tetapi di level senior kok dalam tanda kutip melempem gitu. Di usia muda mentereng, habis itu di senior melempem gitu. Saya coba menggali ya, coba menggali dari berbagai sumber berdasarkan benchmark negara yang pembinaan sepak bola usianya mudanya maju. Kemudian juga ada banyak sekali penelitian-penelitian ya, penelitian-penelitian soal belajar, penelitian-penelitian soal mengajar ya kan. Penelitian-penelitian soal latihan, dan juga digabungkan juga dengan pengalaman empirisnya kita di sepak bola Indonesia. Kebetulan saya dapat satu privilege gitu ya, saya bisa kerja di sepak bola usia muda mungkin udah hampir 15 tahun gitu ya. Jadi saya juga melihat bagaimana pemain Indonesia bertumbuh gitu kan. Dan jujur aja punya banyak pengalaman yang mungkin kalau saya bilang dosa gitu ya, Coach Ricky ya. Dosa? Karena saya menganggapnya sebagai dosa gitu ya, karena mungkin kita bangga dengan prestasi tersebut, tetapi sebenarnya itu semacam sesuatu yang semu, karena pada akhirnya sepak bola usia muda itu adalah tujuannya untuk mencetak pemain, di mana pemain ini bisa ke level yang paling tinggi, ya kan? Dan di level tertinggi tersebut dia juga bisa berprestasi tinggi. Oke, jadi ini yang paling penting. Kalau saya potong sebentar, kalau tujuan tadi bahwa sepak bola usia muda mencetak pemain, bukan mencari juara ya, itu kita. Ya, betul. Tujuan dari usia muda adalah bukan untuk juara, tapi untuk mencetak pemain, ya. Kita pertegas itu ya. Ya, betul. Jadi yang paling penting adalah bahwa semua kegiatan-kegiatan di usia muda puncaknya sebenarnya adalah di level senior gitu. Oke. Bagaimana kegiatan-kegiatan usia muda ini, baik kompetisinya, baik latihannya, itu bisa menjadi alat untuk mengantarkan pemain-pemain ini
sampai ke level yang tertinggi, dan yang paling penting tadi saya katakan di level yang tertinggi bisa berprestasi tinggi. Gitu. Artinya berarti ini alat kita bisa cetak pemain ke tim nasional senior gitu, tapi tim nasional seniornya kita juga harus berprestasi bagus kan gitu. Betul. Kita bisa cetak pemain jadi pemain profesional di Liga Indonesia misalnya, tapi klub Liga Indonesia kita juga bisa berprestasi mungkin di Liga Champions Asia, di AFC Cup dan seterusnya. Jadi itu yang paling penting. Jadi kira-kira apa masalahnya kalau kita lihat kembali ke level usia muda kita ini? Apa problemnya sehingga banyak masalah terjadi ketika mereka jadi senior, bukan menjadi lebih prestasi, tapi kok banyak yang boleh katakan mandek lah. Bahkan ada yang prestasi di usia 16, 18, begitu senior dia putus, dia tidak lagi main bola. Nah ini kenapa masalahnya? Oke, saya udah menyiapkan suatu materi, mungkin saya bisa share. Oke. Ya. Kelihatan? Ya, terlihat. Oke. Sepak bola Indonesia mentereng di usia muda dan melempem di senior. Ini pernyataannya Coach Ricky ya, bukan saya yang ngomong ya. Iya kan? Tapi itu kenyataan ya. Hah? Kenyataan, banyak ada kenyataan. Fakta. Iya. Oke, jadi sebenarnya ini yang mungkin juga kalau saya pribadi jujur aja ya, karena mungkin saya juga banyak belajar ke negara-negara sepak bola yang sudah maju gitu ya. Pengalaman saya melihat level, ya kan. Jujur aja sebenarnya pernyataan ini pun masih sedikit meragukan gitu ya. Saya mungkin bisa kasih lihat ini ada video ya kan. Ini menjadi pertanyaan sebenarnya, emang bener waktu kecil tuh sepak bola usia muda kita memang mentereng. Tapi kita lihat dong sekarang sepak bola usia muda di level yang paling tinggi gitu ya. Saya ada klip pertandingan La Liga Promises ini antara Inter Milan U12 melawan Real Madrid U12. Coach Ricky lihat, dan Coach Ricky saya pengen komentarnya Coach Ricky. Oke, mereka main bangun serangan. Oke, yang biru ini Inter Milan ya. Frontal play. Ya, sabar. Ya. Superioritas numerikal. Progresi vertikal, coba press after loose, dapat bola lagi. Ya. Nggak bisa, sabar. Horizontal, sirkulasi. Lihat, ini individual quality sekarang. Ya. Ya. Saya jujur aja belum pernah lihat ada pemain U12 bisa melakukan seperti ini di Indonesia misalnya. Kita lihat ada strikernya, dia shield the ball, dan ya kan, lakukan volley. Ya. Sekarang Real Madrid pun sama, mereka bangun serangan dari bawah, superioritas numerikal 2 lawan 1. Ya. Dia kocok strikernya, progresi diagonal play, ya. Manfaatkan ruang. Ya, ini individual lagi, ya, sayang out. Ya, bolanya dicongkel barusan tuh. Ya. Sekarang sama kita lihat. Press after loose, hilang bola langsung press. Ya. Nah, ini yang bagian akhir nih. Coba Coach Ricky perhatikan lagi strikernya. Lihat tangannya. Ya. Oh. Oke. Gimana menurut Coach Ricky? Ya terlihat kalau kita bilang ini sudah sangat matang, malah kalau saya bilang tadi ya. Bahasa kita, wah, di usia segitu mereka bisa melakukan hal itu yang kadang-kadang itu hanya kita bisa lihat di sini adalah itu aja di level para pemain asing di Liga 1. Pemain lokal belum terlalu banyak melakukan hal itu, kira-kira seperti itu. Dan ini pemain umur 12 loh Coach Ricky. Ya. Kok bisa gitu. Ya, ini artinya sebenarnya ini juga menjadi wake up call untuk kita bahwa sebenarnya kalau kita ngomong di level yang paling tinggi ya, sepak bola usia muda, usia 12 tahun yang levelnya paling tinggi, ya seperti inilah. Artinya sebenarnya kita kalau dibilang mentereng, nggak mentereng-mentereng amat. Mungkin lebih tepatnya adalah seperti ini, Coach Ricky. Jadi
kalau tadi Coach Ricky bilang soal si Huang Hee-chang, ya Wang kan, Tincang, ini pemain Korea Selatan ya? Ya, dengan Evan Dimas. Mungkin Dimas. lebih tepatnya seperti ini. Dulu, mungkin waktu mereka berdua masih muda, ya kan, gapnya sangat sedikit gitu. Gapnya sangat sedikit. Artinya mereka nyaris berimbang gitu. Tapi begitu perjalanan waktu, ya kan, kita tahu sekarang Huang Hee-chang di Salzburg mereka sukses, jadi main di Liga Champions, ketemu Liverpool dan seterusnya gitu kan. Artinya ada satu gap yang menjauh. Dan ini bukan salahnya Evan Dimas gitu. Ini mungkin lebih karena lingkungan yang dimiliki Huang Hee-chang ini yang bisa membuat dia menjadi lebih berkembang. Mereka punya pengalaman belajar yang lebih banyak, dia dapat kompetisi yang lebih tough gitu ya. Mereka dapat persaingan gitu kan. Sehingga akhirnya mereka punya suatu learning curve yang lebih tinggi dan akhirnya waktu akhirnya membuktikan bahwa ya gapnya akan menjauh gitu, sehingga yang dulu waktu muda katanya mentereng, ya kan, sebenarnya begitu udah tua, apakah pemain kita nggak mentereng? Nah, sebenarnya mentereng juga, cuman lawannya atau saingan-saingannya di negara-negara yang sepak bolanya maju, dia lebih lagi perkembangannya. Gitu. Jadi kalau kita lihat grafiknya landai sama yang menukik ke atas gitu kira-kira. Berarti kalau lihat dari grafik ini berarti yang membedakannya adalah masalah wawasannya, pengetahuannya atau apanya kalau kita lihat gambar ini. Perbedaan yang membedakan itu selain lingkungan, apalagi yang membedakan selain lingkungan? Ya, wawasan itu kan dibentuk oleh lingkungan. Artinya ketika si Huang Hee-chang kembali ke negaranya setelah dia kalah 3-2 sama Indonesia misalnya. Dia kembali ke klub, dia punya akademi. Ya kan? Dia punya akademi, dia berlatih lagi gitu kan. Terus dia kan juga cepat berdiaspora. Ini juga satu hal penting karena kemarin Coach Simon sempat membuat statement bahwa pemain Indonesia ini kurang berani berdiaspora, kurang berani merantau keluar untuk cari pengalaman. Nah, dengan dia pergi ke Eropa, dia pergi ke lingkungan di mana dia bukan siapa-siapa di situ. Dia punya saingan yang jago-jago juga. Ini yang membuat dia makin hari makin jadi lebih baik gitu kan. Ditambah udah pasti di sepak bola yang negaranya maju di Eropa misalnya, mereka punya metodologi latihan yang mungkin sudah lebih maju, mereka punya infrastruktur yang sudah lebih maju. Akhirnya yang tadi gapnya ini makin jauh. Jauh ya, betul. Oke. Lanjutnya? Oke, jadi ini yang mungkin kita perlu sepakati dulu. Tapi katakanlah ya, saya nggak mau membantah Coach Ricky gitu karena Coach Ricky bilang Indonesia mentereng di usia muda, ya kan? Saya mau kasih ada beberapa gambaran. Gambaran ini sebenarnya lebih bukan pada di Indonesianya, tapi bagaimana apa yang dilakukan oleh negara-negara maju gitu. Artinya yang mereka lakukan itu yang tidak kita lakukan gitu. Dan anehnya yang mereka lakukan itu kadang-kadang membuat mereka di usia muda mereka belum terlalu jago-jago amat gitu. Tapi begitu di level senior mereka yang tadi seperti ilustrasi Huang Hee-chang dengan Evan Dimas gitu. Oke, ini ada bagan tentang ranking FIFA nih Coach Ricky. Ada 15 negara yang sekarang kita sepakat dulu ini adalah negara-negara yang sepak bolanya paling maju gitu ya. Peringkat pertama ada Belgia, ya kan? Kemudian ada negara-negara yang ada logo Piala Dunianya itu yang udah juara dunia, Prancis, Brasil, Inggris, Uruguay, Spanyol, Argentina, Italia, Jerman dan seterusnya. Ya. Kita lihat sekarang 15 negara ini adalah negara yang sepak bolanya maju di level senior. Sepakat dulu ya? Ya, betul. Oke, tapi sekarang Coach Ricky lihat, ini adalah peserta Piala Dunia U20 tahun lalu di Polandia. Oke? Coba Coach Ricky perhatikan. Belgia ikut nggak Piala Dunia U20? Nggak ada. Tidak ada ya? Germany nggak ada. Prancis ada. Brasil ikut nggak? Coba. Brasil nggak ada. Brasil yang 5 kali juara Piala Dunia, negara yang paling banyak juara dunia, ternyata dia nggak jadi peserta Piala Dunia
U20, ya kan? Bahkan Inggris ada nggak? Inggris nggak ada. Spanyol yang kita sekarang lagi heboh-hebohnya, salah satu kiblat sepak bola dunia, ada nggak di situ? Tidak ada Spanyol, tidak ada Nederland, tidak ada Jerman, tidak ada Jerman. ya. Oke, menarik. Oke. Ya. Sekarang kita lihat Piala Eropa. Ini Piala Dunia. Taruhlah levelnya yang lebih rendah, katakanlah Piala Eropa lebih rendah karena kan itu konfederasi bukan dunia ya. Ya. Nah, saya lihat 5 Piala Eropa terakhir, ya kan? Tahun lalu di Armenia ada 5 negara sepak bola besar yang tidak ikut. Jerman, Inggris, Kroasia, Belanda, Belgia. Dia nggak ikut. Ada, ya? Piala Eropa loh, bukan Piala Dunia loh. Ini Piala Eropa. Lebih kecil, artinya lebih di Eropa aja kan gitu. Lebih kecil, ya. Di Finlandia sama, ya. Spanyol tidak ikut, Jerman tidak ikut, ya. Kemudian di Georgia sama, Spanyol tidak ikut, Prancis juara dunia sekarang nggak ikut. Ini pengertian tidak ikut, dia tidak lolos kualifikasi ya? Tidak lolos. Tidak lolos kualifikasi. Tidak lolos Piala Eropa. Ya. Sama seperti di Indonesia, mereka harus main pra Piala Eropa. Kita harus kayak kemarin, timnya Coach Bima, Coach Fahri, mereka harus main pra Piala Asia untuk lolos ke Piala Asia. Di Eropa juga sama, mereka harus main pra Piala Eropa dulu, kualifikasi, baru main ke Piala Eropanya. Kita lihat negara-negara besar, Italia nggak lolos, Prancis nggak lolos, Spanyol nggak lolos. Iya. Kan? 2016 ini Piala Eropa yang mungkin banyak negara maju yang lolos gitu. Ya. Tapi tetap aja Spanyol, Prancis, Belgia nggak lolos. Dia lolos 3 tim. Gitu. Kemudian di sini di 2015 Portugal, Inggris, kita lihat nama-nama besar lagi yang tidak lolos. Dan pertanyaannya sekarang. Ya. Piala Eropa 2019, ya kan? Jerman nggak lolos Piala Eropa. Ya kan? Coach Ricky tahu Indonesia, ya kan, lolos loh ke Piala Asia. Iya. Berarti sekarang kalau mau saya tanya, ya kan, jago mana Indonesia sama Jerman? Jago Indonesia karena dia lolos kan gitu. Indonesia lolos ke konfederasi ya, lolos ke Piala Asia. Ya. Jerman di kualifikasi udah kandas. Iya kan? Spanyol 3 Piala Eropa berturut-turut mereka nggak lolos ke Piala Eropa. Iya kan? Indonesia udah 2 Piala Asia, 2 edisi terakhir lolos terus loh. 16 sampai 19 ya. Betul. Iya kan? Spanyol ini 3 tahun loh nggak pernah lolos. Iya. Apalagi Kroasia, 4 kali nggak lolos tuh. Betul. Iya kan? Kroasia. Dan yang paling menarik, negara ranking 1 FIFA sekarang nggak pernah lolos sama sekali. Belgia ya. Gitu. Nah, saya mau cerita ya. Ini kenapa sih? Kenapa saya sampaikan fakta ini? Ya. Ini adalah perbedaan cara memandang suatu kompetisi. Betul. Gitu. Jadi negara-negara sepak bola yang maju menganggap kompetisi-kompetisi ini seperti uji coba biasa. Betul. Gitu. Mereka nggak kebakaran jenggot kalau mereka nggak lolos. Jerman, Spanyol, mereka nggak lolos Piala Eropa nggak masalah. Besok liga usia mudanya muter lagi. Bulan Agustus, U19, U18, U17, U16 terus sampai ke bawah muter lagi, ya kan? Pemain-pemainnya nggak ikut Piala Eropa nggak masalah karena mereka di lokal punya sesuatu. Gitu. Indonesia, Coach Ricky jadi pelatih tim nasional U16, Coach Ricky jadi pelatih tim nasional U19. Terus nggak lolos ke Piala Asia. Waduh. Gagal di AFF. Mungkin Coach Ricky bisa kehilangan pekerjaan, bener nggak? Dibully satu antero nih kayaknya nih. Dibully satu Indonesia, ya kan? Ini berarti saya juga mau mengkritik bagaimana publik harus juga melihat sepak bola usia muda, cara pandangnya juga harus dibedakan. Iya. Kan dibully satu Indonesia dan pasti Coach Ricky kehilangan pekerjaan. Iya. Gitu. Tapi memang jujur itu hal yang wajar. Kenapa? Karena kalau Indonesia nggak lolos Piala Asia, ya kan? Indonesia nggak lolos Piala Asia, besok pemainnya bubar, TC-nya bubar, pemainnya nggak latihan bola lagi, pemainnya nggak kompetisi lagi.
Gitu. Karena kompetisi lokal usia mudanya kita belum kuat. Iya. Gitu. Nah, makanya 2 tahun terakhir PSSI bikin Elite Pro Academy, ya kan? Ini suatu fondasi yang sangat bagus. Kenapa? Suatu ketika kita juga harus punya cara pandang yang sama dengan federasi-federasi sepak bola yang maju. Ya. Ya kan? Bagaimana meskipun kita nggak lolos Piala Asia nggak masalah. Begitu nggak lolos Piala Asia, timnya bubar, timnya pemainnya balik ke klub, klubnya fight lagi di kompetisi. 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan kompetisi full. Kalau itu yang terjadi nggak pusing, ya kan? Nah, saya mau satu hal yang mau saya tekankan lagi ini soal Belgia, karena kebetulan saya pernah diskusi langsung dengan mantan direktur tekniknya Belgia. Michel ya Sablon. Kan? Michel Sablon. Ya, Michel Sablon ya, dia orang yang membangun sepak bola Belgia sampai mereka jadi nomor 1 di dunia. Dia punya cerita. Ya. Jadi mereka punya policy, ya kan? Kenapa kok salah satunya Belgia nggak terlalu jago nih di usia muda, jarang lolos, ya kan? Karena mereka punya policy, pemain tinggi itu dilarang untuk turun ke bawah. Jadi misalnya gini, ya kan, pernah dia cerita waktu Euro 2006, Euro U19 2006 ya kan, ada 2 pemain andalan mereka ketika itu, Vertonghen ya, sama Dembele, ya kan, mereka nggak diikutkan ke Euro Under 19. Kenapa? Karena waktu itu Vertonghen udah main U21, Dembele udah jadi pemain timnas senior. Gitu. Terus itu terjadi juga bagaimana di Euro 2010 Under 19, Kevin De Bruyne, Hazard, kemudian Meunier itu andalan mereka, ya kan? Tapi Kevin De Bruyne udah main tim nasional senior, Hazard udah main tim nasional senior, Meunier udah main U21. Jadi mereka nggak dipasang lagi di usia 19 gitu. Ini salah satu contoh gitu ya. Nah sekarang ya kan kita tahu 2 tahun yang lalu saya pikir Sadil Ramdhani jadi pemain yang paling sibuk gitu ya di tim nasionalnya. Dia main under 19, main under 23, main timnas senior juga gitu kan. Gitu. Ya kita nggak menyalahkan siapapun gitu. Karena kalau Coach Ricky yang jadi pelatihnya di situ, kalau Coach Ricky nggak pakai Sadil, Coach Ricky bisa dibully satu Indonesia gitu kan. Nah ini yang sekali lagi membedakan cara pandang. Gitu. Jadi kesimpulannya dari fakta ini adalah bagaimana negara-negara yang sepak bola yang maju, mereka memandang kompetisi usia muda hanya seperti uji coba biasa. Ini adalah ruang belajar supaya individu-individunya itu bisa step up, dan begitu nanti dia step up, dia bisa kompetitif di level atas. Jadi ini yang paling penting, karena cara pandang terhadap kompetisi usia muda ini yang kemudian menimbulkan banyak masalah-masalah yang lain. Ya, betul. Gitu. Contohnya? Jadi ini yang pertama. Oke, lanjut ya, Coach ya. Ya, lanjut. Oke, yang kedua ini ada penelitian menarik, ya kan? Coach Ricky, kita percaya ya bahwa pemain hebat bisa lahir kapanpun, betul? Yes, betul. Ya kan, kita tahu Cristiano Ronaldo lahir bulan Februari, Messi bulan Juni, Beckenbauer bulan September, Pele bulan Oktober. Ya kan? Artinya kalau kita bikin logika, ya kan, kalau kita bagi, harusnya ada satu pemerataan. Ya. Pemain hebat yang lahir bulan Januari sampai Maret itu 25%, April Juni 25%, dan seterusnya. Atau kalaupun ada perbedaan, pasti nggak mungkin jauh. Ya, pasti mungkin bedanya ada 30, ada yang 20, ada yang 21, 22. Nggak mungkin ada gap yang jauh. Tapi ternyata, ya kan, ada suatu penelitian di satu buku Outliers, judulnya, bukunya Malcolm Gladwell, ini bagus banget buku ini. Ya, dia melakukan penelitian pada pemain-pemain ice hockey di Amerika. Ternyata kebanyakan tim-tim usia muda di Amerika, ya, tim-tim ice hockey-nya, mereka
selalu memilih pemain-pemain yang lahirnya di kebanyakan bulan Januari, Februari, Maret. Dan mereka sedikit sekali memilih pemain yang lahirnya di bulan Oktober, November, Desember. Iya kan? Alasannya? Alasannya, nah, ini yang menarik tentunya, ya kan? Ya. Harusnya kan tadi berimbang nih antara kalau dibagi bagian-bagian bulan kelahiran harusnya berimbang, tapi kok ternyata enggak, selalu kebanyakan Januari, Februari, Maret, dan selalu Oktober, November, Desember sangat sedikit. Gitu ya. Kenapa? Karena ada kebiasaan bahwa pelatih-pelatih di sepak bola usia muda cenderung memilih pemain yang bisa memberikan result di hari ini. Gitu. Dan siapa yang bisa memberikan result di hari ini? Pemain yang punya fisik lebih bagus, pemain yang lebih kuat, gitu. Dan siapa sih pemain-pemain yang cenderung lebih kuat? Iya kan? Ya tentu saja pemain-pemain yang lahirnya duluan, Coach Ricky. Duluan, ya. Karena dia lebih tua beberapa bulan, tentu saja dia jadi lebih kuat. Betul. Pemain yang lahirnya bulan Januari, kalau suruh adu sama pemain yang bulan Desember, tentu saja yang bulan Desember usianya lebih muda dari setahun, gitu. Nah ini yang jadi persoalan, dan tahun 2012 kalau saya nggak salah, saya melakukan riset yang sama, itu di Liga Kompas, Liga Kompas Gramedia, dan hasilnya sangat menarik. Ini ada mungkin, ya kan? Ini adalah tim papan atas di Liga Kompas Gramedia. Kita lihat semua SSB ini banyak sekali memilih pemain yang lahirnya Januari, Februari, Maret. Dan sedikit sekali mereka memilih pemain yang Oktober, November, Desember. Gitu. Apakah pemain Oktober, November, Desember itu tidak bagus? Tidak bagus. Nyatanya kalau ada Beckenbauer, ada Pele. Iya. Gitu. Ini penelitian ini, dan kalau SSB melakukan ini, terus kemudian tim nasional melakukan talent scouting di kompetisi ini, kira-kira apa yang terjadi di tim nasional? Ya mungkin pasti akan sama kan? Ya akan memilih yang Januari Maret semua tuh kayak lebih. Betul. Jadi ternyata ketika itu semua ada tim LKG All Star yang kirim ke Australia, kemudian ada timnas U17, tim nasional U16, ya kan? Semuanya kita lihat punya tren yang sama. Mereka banyak memilih pemain di usia Januari, Februari, Maret. Gitu. Sedikit sekali mereka memilih pemain yang lahirnya bulan Oktober, November, Desember. Gitu. Nah, ya kan? Ini adalah sekali lagi sinyal bahwa ternyata seringkali di usia muda pelatih tidak memilih pemain yang paling talented. Pemain yang bisa jadi pemain Liga 1, pemain yang bisa jadi pemain tim nasional senior, enggak. Mereka memilih pemain yang bisa bikin timnya menang hari ini. Betul. Artinya jangka pendek jadinya ya. Betul. Jadi ini satu signal gitu ya. Nah, ini di negara-negara maju, ini sekarang namanya ini relative age effect, ini sudah jadi pertimbangan gitu ya. Jadi akademi-akademi top di Eropa sudah mempertimbangkan ini. Jadi mereka berusaha melakukan talent scouting dengan membagi bulan lahir. Kemudian mereka selalu menghindari yang namanya early selection gitu ya. Jadi mereka sebisa mungkin jangan masih terlalu muda, pemain-pemain udah dibuang gitu ya. Ini yang menjadi pertimbangannya mereka. Makanya kadang-kadang tentu saja kalau di negara-negara yang lain yang sepak bolanya udah maju, mereka memilih pemain-pemain yang talented dan mereka untuk future. Sedangkan kita pilih pemain yang kuat, ya tentu aja kalau diadu, ya mungkin kita jadi bisa ngimbangin gitu, Coach Ricky. Iya, betul. Nah, kan gitu. Nah, ini merupakan suatu refleksi, ya kan? Karena umumnya kita di usia muda seringkali memilih bukan pemain yang paling berbakat. Tapi kita cenderung yang lebih kuat, gitu. Dan yang lebih kuat ya tentu saja yang lebih tua, gitu kan? Iya. Gitu. Jadi ini fakta kedua ya. Kenapa kok kita di usia muda sering mentereng gitu ya? Berarti memang banyak sekali terpengaruh untuk ya banyak pelatih, banyak talent scouting, banyak tim
ya memang hanya saya bilang tadi hanya memikirkan untuk jangka pendek, ya mereka